ini sebenarnya Bapak Ibu mungkin sudah melaksanakan sehari-hari, namun mungkin nanti kita konfirmasi dan refleksi gitu Bapak Ibu terkait budaya positif di sekolah kelas kita. Budaya positif di sini yang akan kami sampaikan yaitu ada 6 hal, yaitu terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas, kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima 5 posisi kontrol guru, dan yang keenam segitiga restitusi. Nopo mawon. Nah ini seperti harusnya di pelatihan mandiri sudah ada kalau sudah membaca ya. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelumnya saya berikan pertanyaan pemantik ya. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju Bapak? Kabar jenis setuju? Setengah-setengah, oke. Itu Bu Baryati? Tergantung hukumannya. Oke, Pak Agung, yang lain atau mungkin nanti disampaikan? Setuju nih? Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju Bapak? Setuju? Ya nanti di hati aja jawabnya, nanti kita akan konfirmasi dengan materinya Pak. Oke. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tribun penghargaan meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju Bapak? Setuju. Oke. Lanjut saja. Artinya Bapak Ibu sudah punya bekal refleksi masing-masing ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang saya ingin melakukan sesuatu. Kenapa ini duduknya berpasangan? Nanti berpasangan kali sekali. Nanti silakan siapa yang mau jadi A, siapa yang mau jadi B. Kalau mau jadi A berarti nanti akan saya beri kertas, ditulis di kertas itu terkait dengan sesuatu yang berharga dari Bapak Ibu. Ini kurang geser. Kemudian kalau sudah ditulis, dilipat, ditaruh di genggaman. Kemudian si B nanti tugasnya adalah membujuk si A supaya mau melepas itu, memberikan itu kepada si B. Bagaimanapun caranya, boleh membujuk, boleh mengancam, boleh menghardik, boleh merayu, boleh menyuap, apa saja yang penting agar dapat membuka kepala tangan. Dan si A itu karena itu sangat berharga, ya monggo, mau dibuka atau tidak tergantung sendiri masing-masing. Gitu saya berikan kertas, nanti ditulis sesuatu yang berharga maupun benda ataupun apapun. Kasih mungkin ya, kalau kasih atau kasih. Saya bagikan. Pak Ahmad dengan Pak Agung. Untuk kita jadi satu B. Siapa jadi si A, siapa yang jadi B. Yang jadi si A berarti menulis sesuatu yang berharga, kemudian dilipat, digenggam. Kata atau kata aja. Satu kata atau dua kata yang penting menunjukkan itu hal yang berharga bagi Bapak Ibu. Apa lah? Maksudnya ini Pak, jadi merah. Nanti si B tugasnya bagaimana caranya si A itu bisa membuka tangannya, genggamannya. Oke, sudah, silakan digenggam. Kemudian si B boleh, kalau sudah digenggam, si B boleh merayu, menghardik, mengancam bahkan. Nah, oke, monggo digenggam, genggam. Ada oleh genggamanmu. Ya, monggo, silakan. Buyus bisa merayu, bunyikan. Mengancam boleh, mengancam boleh, itu orang kalau tak
bisa mendapatkan apa yang sesuatu yang berharga di hidup. Ini bahasa batin. Oke. Jangan bukan dengan memaksa membuka, tapi bicaranya dirayu atau mungkin diberi apa nanti kamu akan diawal atau apa di ancaman itu. Ada yang berhasil, ada yang berhasil, ada yang berhasil. Oh? Kalau dikasih nggak apa-apa. Tapi itu kan tergantung keyakinanmu. Artinya pastinya kalau memberikan pasti punya alasan. Ya, kalau memberikan pasti kan ada alasan. Tidak apa-apa, tapi ada alasan gitu. Tapi artinya enggak, kita kan dengan pasangan kita kan tadi sudah memberikan sesuatu yang berharga kepada pasangan kita. Ini bukan masalah benar atau salah ya Pak, bukan masalah benar atau salah. Tapi makanya kan dia mau bertahan, dia mau memberi dengan alasan apa ini kok? Orang ini mau minta dari saya beri. Oke, benar. Tidak ada yang berhasil. Dengan rayuan tidak ada yang berhasil. Sokongan tidak ada yang berhasil. Ancaman tidak ada yang berhasil. Nah, oke. Nah, kalaupun ada yang memberikan nggak apa-apa sebenarnya. Di situ jadi proses belajar nih. Nah, ini yang disebut dengan teori kontrol. Teori kontrol artinya setiap orang, setiap anak, setiap manusia itu punya kontrol sendiri. Orang lain nggak bisa kontrol. Kalaupun dia mau memberikan pasti dengan alasan, artinya dia mengizinkan sesuatu yang berharga itu diberikan, gitu ya. Tapi bukan karena paksaan, bukan karena ancaman, bukan karena sokongan. Artinya dia sudah membuka itu, berarti sudah mengizinkan untuk sesuatu yang berharga diambil. Nah, ini tuh ilusi yang kita hadapi. Mungkin Bapak Ibu di sekolah, saya sendiri pun merasakan ini ya. Yang pertama adalah, jadi teori kontrol itu disebut dengan choice theory. Ini meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, itu hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Ketika dia tidak mengizinkan dirinya dikontrol, nggak bisa, gitu. Anak akan tetap, kalau kita hadapi, anak kok rewel ngomongin kan, itu karena dia belum mengizinkan untuk guru mengontrolnya. Gitu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan itu adalah bentuk-bentuk kontrol ya. Tadi Bapak Ibu membujuk, merayu. Nah, namun dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan itu. Nah, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, di sini dalam arti kalau semisal kita memberi penguatan, biasanya kan wah bagus. Gitu. Bagus, anak kamu sudah bagus. Nah, kalau anak itu nanti ada hubungannya dengan motivasi nih, motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Kalau anak itu melakukan sesuatu hanya karena ingin mendapat pujian, dia akan tergantung pada pujian itu. Ketika dia sering dipuji sama Pak Parjono, kemudian dia kebetulan Pak Parjono nggak ngawur, yang ngajar Pak Alwan. Kemudian Pak Alwan nggak memberikan pujian seperti yang diberikan Pak Parjono, maka dia belum tentu akan melakukan sesuatu hal yang baik yang biasa dipuji oleh Pak Parjono. Jadi ada ketergantungan. Kemudian berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan. Sering kita ketika
mendisiplinkan anak itu dengan memberikan kata-kata yang membuat anak itu merasa bersalah, mengkritik. Namun menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid ini justru menuju pada identitas gagal. Artinya kalau anak hanya diberi kritikan saja, salah saja, kesalahan saja, tapi tidak diberikan peluang untuk menyampaikan, untuk memperbaiki kesalahannya, maka yang ada identitas gagal. Aku gagal, aku disalahkan terus, aku dikritik terus. Tapi kalau guru memberikan bagaimana kamu untuk memperbaikinya, nah itu nanti akan ada bukan identitas gagal lagi. Nanti kita menuju ke sana. Kemudian ilusi yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Kita sadari juga kalau kita memaksa murid dalam jangka waktu panjang itu nggak akan efektif. Nah, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ini saya belajar materi ini seperti diponjokin dulu, karena riwayat yang mengajar tahu sendiri dengan galak, istilahnya terkenal guru yang galak. Dari belajar sini saya banyak tampar. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Kalau dulu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya kita memberikan peluang untuk orang anak menyampaikan apa yang menjadi pandangannya. Kemudian berikutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menilai suatu perilaku buruk anak itu sebagai kesalahan. Namun kalau teori kontrol menilainya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kesalahan anak itu pasti ada tujuannya. Dia melakukan kesalahan ada sebabnya, ada tujuannya. Kemudian berikutnya yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus respon. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda seperti tadi ya. Kita nggak bisa. Orang lain nggak bisa mengontrol. Kalau sudah menjadi hal yang berharga buat kita, orang lain nggak bisa mengontrol. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Enggak, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika dibujuk gagal, dipaksa. Orang belum, gitu ya. Nah, kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya kita dengan anak, pada saat anak itu melakukan kesalahan, kita memberikan pilihan-pilihan baru, memberi kesempatan anak untuk menyampaikan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan, bukan hanya menunjukkan kesalahan saja. Nah, yang akhirnya ini nanti kalau stimulus respon itu model berpikir menang kalah, gitu, ada yang menang, ada yang kalah. Kalau teori kontrol semua menang, artinya permasalahan bisa terselesaikan, kita menang. Anak yang pelakunya itu dia tetap bisa kembali dengan identitas yang lebih baik lagi. Nah, berikutnya pemaknaan kata disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ya. Jadi disiplin itu menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, maka disiplin itu telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, supaya patuh. Dibuatlah peraturan, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Jadi akhirnya kedisiplinan itu menciptakan sebuah ketidaknyamanan pada murid, bukan bagaimana untuk menggali apa nilai-nilai apa yang kita hargai. Nah, ini kaitannya nanti materinya disiplin positif terkait dengan teori kontrol, di mana Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini berarti artinya ini makna dari disiplin. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini kita akan dijelaskan dengan teori motivasi, di mana setiap anak punya motivasi untuk melakukan sesuatu. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan,
Nah, yang ketiga ini untuk menghargai diri sendiri. Ini nanti areanya yang akan kita bahas, di mana untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan hadiah itu termasuk motivasi ekstrinsik. Artinya anak mau disiplin hanya karena supaya tidak dihukum, supaya dipuji. Nah, itu berarti dia disiplin karena motivasinya dari luar, ekstrinsik. Tapi kalau dari dalam itu menghargai nilai-nilai kebajikan universal di bawahnya ini yang oranye. Nanti akan kita bahas. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini yang nantinya akan diturunkan menjadi keyakinan kelas. Kemudian berikutnya model berpikir menang ini nanti terkait dengan 5 posisi kontrol. Nanti akan saya tunjukkan video contohnya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah menontonnya di PFM itu deh. Kemudian segitiga restitusi, dan yang terakhir 5 kebutuhan dasar manusia. Langsung saja. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Artinya nilai-nilai ini sudah disepakati secara universal bahwa nilai-nilai ini baik. Nah, ini saya tampilkan beberapa contoh nilai-nilai kebajikan universal. Ya, jadi nilai-nilai tersebut ini bersifat universal lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Kalau yang sedang kita bahas saat ini kan Galaga ini profil pelajar Pancasila nih. Ada 6: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Kemudian ada banyak lagi dari Ibu Primary Years itu ya. Intinya ini general sih nggak terbaca. Intinya adalah nilai-nilai baik yang secara universal sudah disepakati bahwa nilai itu baik. Empati, kontrol diri, rasa hormat. Nah, nilai-nilai kebajikan ini yang nantinya sebagai dasar untuk mendisiplinkan anak, bukan dengan hukuman, bukan dengan posisi sebagai teman dan lain-lain. Nah, lanjut menuju ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Jadi teori motivasi seperti yang dijelaskan, motivasi perilaku manusia ada 3 nih Bu. Dia melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan. Semisal Bu Yanti mundur bawa jas hujan, dia bawa jas hujan kan karena supaya tidak kehujanan. Kalau kehujanan nggak nyaman gitu. Kemudian itu kan berarti karena faktor cuaca dari luar. Untuk mendapatkan imbalan, anak mau mengerjakan tugas supaya dipuji. Jadi itu faktornya, motivasinya eksternal. Nah, yang ketiga ini untuk menghargai diri sendiri. Ini baru yang motivasi internal, ini tujuan dari disiplin positif. Artinya dia melakukan sesuatu karena saya menghargai nilai itu. Salah satu contoh menghormati, nilai kebajikan menghormati ya. Maka ketika ada anak yang dia membuli temannya, itu bukan langsung menyalahkan. Ketika kamu membuli, adakah keyakinan yang tidak sesuai dengan hatimu? Ada Pak? Nilai apa? Rasa saling sesama manusia harus saling menghormati. Nah, berarti ketika anak itu membuli itu dikonfirmasi dengan keyakinannya, bukan langsung kes nyalah kayak gitu nih. Jadi dikonfirmasi dengan keyakinan terkait dengan nilai kebajikan universal itu. Nanti ke contohnya lebih jelas lagi. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini yang sering kita hadapi dan mungkin dilakukan ya. Hukuman dan konsekuensi dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran tentunya ada sesuatu yang harus terjadi. Pilihannya hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya kalau ada yang terlambat, yaudah kamu terlambat, silakan lari lapangan 5 kali. Nah itu kan lari 5 kali tidak ada di peraturan ya. Kita hanya langsung to the point, memberikan hukuman yang tanpa alasan atau tanpa ada nilai pendidiknya. Kemudian hukuman bersifat satu arah. Pokoknya aku memberi hukuman, kamu manut. Anak nggak bisa menentang. Loh kok Pak lari? Yaudah kamu manut aja. Itu hukuman. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis dengan kata-kata.
atau bisa dengan fisik gitu. Nah kalau konsekuensi ini sudah terencana, biasanya ini sering kita lakukan ya. Konsekuensinya apa kalau kita membuang sampah sembarangan? Denda bu, denda pak. Seperti kemarin saya kesepakatan awal kelas, saya membaca materi ini. Kalau membuang sampah sembarangan denda 500 gitu. Itu kan. Oke, setelah saya baca itu, bulan aku salah. nanti yang bayangkan dia. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Memang tidak nyamannya itu jangka waktu yang pendek, beda dengan hukuman itu akan menjadi dendam sehingga tidak nyamannya itu dalam jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Artinya gini, ketika kamu, contohnya nih, ketika kamu tidak mengerjakan PR sebanyak 5 kali, konsekuensinya ini. Ketika kamu tidak mengerjakan 3 kali, konsekuensinya ini. Nah itu contoh konsekuensi yang diberikan berdasarkan suatu data. Nah, yang ditawarkan di sini adalah restitusi. Jadi bukan hukuman, bukan konsekuensi, tapi restitusi, di mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ketika anak merasa salah, dia kan keluar dari kelompok, karena kelompok yang lain benar, yang ini salah, dia keluar kelompok. Ketika penyelesaian kita dengan hukuman dan konsekuensi, ini akan tetap memisahkan dengan kelompok. Tapi kalau dengan restitusi, ini nanti tujuannya dia bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, karena diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ini ciri-ciri restitusi, 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar. Jadi bukan karena si A salah kemudian menebus kesalahan itu, tapi si A belajar dari kesalahan itu untuk lebih baik lagi. Kemudian memperbaiki hubungan. Kalau terjadi kesalahan ada sebuah hubungan yang rusak ya. Nah, ketika ada restitusi ini, hubungan ini diperbaiki. Ketika anak dengan sesama anak, ketika anak dengan guru, anak dengan sekolah. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Kamu harus menyalin teks ini sebanyak 10 kali, itu paksaan. Tapi kalau tawaran, bagaimana kiranya kamu untuk memperbaiki nilai yang sesuai keyakinanmu. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi diberikan kesempatan kepada si anak yang melakukan kesalahan untuk melihat di dalam dirinya, kenapa dia melakukan kesalahan itu, kemudian bagaimana memperbaikinya. Berikutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kenapa kamu melakukan itu, dasar tindakannya apa. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Cara paling baik nanti dijelaskan lagi. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi karakter yang akan dibentuk bagaimana kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Kemudian fokus pada solusi. Dan yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Prinsipnya itu. Kemudian, nah ini yang jadi tadi yang saya tanyakan lalu. Bagaimana kalau penghargaan itu baik atau tidak? Memberi penghargaan, memberi reward, baik atau tidak? Ini ada seorang ahli itu namanya Alpikon itu dalam nulis by reward wawancara SCD itu menyampaikan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang. Gitu, memberi penghargaan. Kowe PR dilakukan, kowe tak kasih bintang. Ya, itu kan mengontrol. Untuk seorang supaya anak itu melakukan besar itu. Nah, kemudian namun mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran itu sesungguhnya. Kenapa? Nah, nanti kita ini secara ideal tindakan belajar itu sendiri sebenarnya penghargaan. Jadi penghargaan itu bukan sebuah benda, bukan sebuah kata-kata mutiara, namun proses belajarnya itu, tindakan belajar dari kesalahan itu atau tindakan belajar dari capaian prestasinya itu yang penghargaan yang sesungguhnya. Itu ya. Ini sebenarnya
ada ininya Ibu. Jaksa cuma pajak, jadi hukuman dihukum oleh penghargaan, kemudian apa saja gitu ya. Itu ada. Cuman nanti banyak kan ya saya sampaikan. Nah, ini terkait keyakinan kelas yang sudah saya cobakan ke kelas praktik. Diminta untuk pada kesempatan ini Bapak saya ingin membuat sebuah keyakinan kelas. Ada nggak disiplin yang buat kamu tidak nyaman? Ada nggak aturan yang buat kamu tidak nyaman? Misal apa? Gak boleh rame. Kamu gak boleh rame. Lalu yang saya jadi kamu merasa tidak nyaman. Dia jujur menyampaikan orang tidak nyaman dengan peraturan supaya tenang. Saat belajar karena aku orangnya rame. Dia mau menyampaikan itu. Disiplin yang nanti akan positif, bukan disiplin yang nanti kamu merasakan tidak nyaman. Aku takut, aku jadi takut, ya kan? Aku jadi takut kalau aku melanggar peraturan. Aku jadi takut kalau aku melanggar konsekuensi. Disiplin positif itu adalah bagaimana cara kita mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita ada. Ada nggak kamu pernah melaksanakan peraturan, tapi sebenarnya kamu nggak ingin melaksanakan? Jadi kita diskusi anak untuk menggali terkait dengan peraturan-peraturan yang sudah dilaksanakan. Ini jujur aja, gitu ya. Ini macam ini mengidentifikasi kamu. Terkait dengan itu kan pengen terlihat baik di depan gurunya. Ada yang peraturan yang cari amanah daripada marahin dulu aku mengerjakan. Ya, gitu loh. Yang jujur ternyata. Ya loh. Berarti kamu melaksanakan disiplin ini bukan berdasarkan nilai-nilai yang tidak benar. Ya loh. Gak apa-apa, ini masalah ngomong. Ini refleksi diri kita ya. Komandan juga seperti itu kadang melaksanakan peraturan karena Komandan gak mau tegur, karena Komandan menghindari rasa tidak nyaman. Nah, itu namanya melaksanakan peraturan berdasarkan motivasi ekstrinsik atau dari luar. Karena takut dimarahi, karena ingin diuji. Gitu. Karena semacam setiap orang macam-macam ya. Ada yang sampai diuji, ada yang takut dimarahi. Itu berarti melaksanakan peraturannya adalah faktor ekstrinsik atau faktor dari luar. Nah, kalau faktor intrinsik, Anak dikembangkan. contoh nilai-nilai motivasi intrinsik dan intrinsik. Nilai-nilai yang dihargai adalah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai ini sudah kita sepakati. Bukan kita sepakati, ini sudah secara mendunia bahwa nilai-nilai adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik. Ya enggak? Peduli itu baik kan? Kamu peduli dengan teman-teman, berarti kamu melakukan kebaikan enggak? Dan terus terangan jujur, baik kan? Kebersihan, ya, kamu kan pasti di dalam hati itu, dalam pikiranmu yang namanya bersih itu aktif. Saya sepakat itu, saya yakin dengan nilai itu, ya kan? Kalau kamu melaksanakan peraturan atau melaksanakan tindakan berdasarkan nilai-nilai ini, bukan karena faktor orang lain atau faktor ingin diuji, ingin takut dimarahi, ya. Kalau kamu berdasarkan ini, berarti kamu sudah punya motivasi intrinsik. Kamu bangun pagi, kamu berusaha untuk tidak terlambat. Kamu melakukan itu bukan karena ini ujian, tapi karena saya apa disebut kira-kira apa? Rajin, iya kan? Saya menghargai nilai rajin. Karena nilai rajin ini akan berdampak pada saya kelak. Harapannya saya bisa sukses, gitu kan? Nah, ini yang saya inginkan. Nanti kita akan membentuk keyakinan kelas kita.
Kita sepakati bahwasanya yang penting kelas kita punya sebuah kita susun menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi percaya kita untuk berdisiplin, gitu ya. Jadi disiplinnya kami kamu bukan karena takut dengan bawah saja, karena kamu benar-benar menghargai nilai-nilai. Ya, bahwa kalau nilai-nilai ini ada dalam diri kamu, kamu menjadi orang yang disiplin positif. Nah, sekarang kita akan membahas sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya tidak banyak-banyak itu, karena ini terlalu kan gampang. Yang penting apa namanya dari keyakinan kelas yang disusun itu anak hafal sehingga tertanam di hati dan pikiran, sehingga langkah-langkah atau apa yang dilakukan berdasarkan nilai kebajikan. Dari nilai-nilai ini apa yang kamu paling ini kamu miliki? Maksudnya dari beberapa nilai-nilai ini kamu refleksi, aku pengen aku itu punya. Kalau kelas 1 itu memungkinkan bukan? Kalau kelas 1 menyusun keyakinan kelas gitu. Oke, itu ya. Nanti bicara di sini. Oke. Ada apa yang dibuka dengan di sini? Ya. Ya. Strateginya kan macam-macam ya, tergantung kondisi anak, anaknya. Yang penting anak tahu nilai-nilai itu. Oh, kita apa namanya bukan di sini. Ya. Nah ini seperti tadi mereka menuliskan ternyata anak-anak itu nulisnya oke-oke banget gitu. Ada yang 5, 10 gitu kan. Rumah misalnya iso. Padahal belum tentu. Untuk ingat aja kadang misalkan okay. Makanya ketika anak-anak nulis banyak, oke saya persilahkan gitu kan dengan keyakinannya mereka. Nah ini saya tempel di kelas itu sebagai pengingat saja. Aku pernah menulis ini walaupun tidak ada di keyakinan yang disepakati, setidaknya anak itu, oh iya aku ada keinginan untuk punya nilai yang kira-kira kamu apa yang kamu lakukan itu sesuai nggak dengan kelas misal? Jadi kalau ada masalah, kita kembalikan ke nilai keyakinan kelas yang disepakati bersama. Dan sesuai enggak? Nah kebetulan Iksan kemarin bully temannya yang itu ya. Jadi tidak akan menghukum. Kamu boleh tak enggak? Suruh enggak? Ambil enggak? Baca kita aplikasi ya. Oke. Karena baca ini kamu berkembang menjadi orang yang baik. 5 keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama kelas 4B. Dan nanti hasilnya keyakinan kelas ini bisa jadi hiasan kelas sebagai pengingat anak. Percaya diri, tanggung jawab, kejujuran. Kalau peraturan kadang-kadang ada yang terlewat ya, kita belum buat peraturan. Tapi ketika sebuah keyakinan kelas kan maknanya masih luas. Ketika keyakinan kelas tentang keberanian, berarti kan ada mencakup pada saat pembelajaran, ada mencakup ketika dia sosialisasi bersama temannya, dan ada mencakup dengan kegiatan di luar sekolah gitu ya. Nah ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak. Jadi lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan kan lebih rinci dan konkret nih. Kalau ini abstrak. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal tadi, lebih kebajikan universal. Kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah ada berapa itu Bu? 5 ya. Yang utama adalah bertahan hidup, kemudian kebebasan, kesenangan, penguasaan, kasih sayang, dan rasa ingin diterima.
Ini kalau mau refleksi, ya kita harus akan itu karena itu kebutuhan kita. Nah, nanti kita diskusikan ini penguasaan karena kita biasanya dengan anak ya. Jadi di sini contoh kasus terkait pemenuhan kebutuhan manusia. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD kita nanti sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Itu permasalahannya ya, meminta. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Kemudian menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Gimana? Apa gurunya traktir? Ini soalnya jalur Doni kita jajake gitu. Itu salah kok tidak kalau seperti itu. Nah, ini nanti kita akan Mbak. Sebenarnya nggak ada salah, ada benar ya. Nanti yang penting kita hubungkan dengan kebutuhan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Jadi seperti ini apa itu? Kita kembalikan. Jadi kasusnya itu ya, tadi meminta bekal dengan paksa. Nanti guru itu bisa istilahnya apa? Menggali kepada Doni. Jadi kebutuhan apa yang sedang dia penuhi karena melakukan itu. Kalau jawaban Doni, karena saya lapar Pak, berarti dia sedang memenuhi kebutuhan apa bersama? Kebutuhan bertahan hidup, gitu. Nah, nanti cara penyelesaiannya beda lagi. Ketika jawaban Doni itu, saya pengen diperhatikan, saya pengen bisa bermain sama teman, diperhatikan sama teman. Berarti dia sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya rasa kasih sayang. Itu akan beda lagi penyelesaiannya. Kemudian ingin ditakuti, saya pengen ditakuti. Kalau saya memaksa, saya pengen ditakuti saya teman-teman saya. Berarti penguasaan. Kemudian apa lagi ya? Ya dia iseng. Nah itu berarti tentang apa? Kesenangan ya. Gitu. Nah kalau yang kebebasan kira-kira jawaban Doni yang bagaimana ya? Kalau jawabannya Doni, Pak saya bosan, bekal saya cuma itu saja, saya minta yang lain. Kebebasan karena dia nggak mau dekat lawe itu terus gitu kan, dia bosan. Ya kan dia mencari kebebasan menu yang lain. Nah dari situ setiap masalah yang ada di kelas setidaknya ada tarik ulur kebutuhan apa yang berusaha dia penuhi sehingga dia melakukan hal tersebut. Nah ini dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu tempat khusus dalam pikiran Anda. Kemudian di mana di sana Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Di sana berisi orang-orang atau hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia. Saya membaca modul ini langsung tertamparnya gini Bu. Ada sebuah pertanyaan di modul. Kira-kira ini pertanyaan ini, bagaimana kira-kira murid-murid kita selama ini meletakkan sekolah dan pengalaman mereka di sekolah sehubungan dengan dunia berkualitas? Apakah dia masukkan dalam dunia berkualitas atau di luarnya? Kalau di dalam dunia berkualitas artinya dia menemukan kebahagiaan di sekolah, menemukan kebahagiaan di pembelajaran, gitu kan? Kalau ketemu dengan murid yang merasa nyaman, dia pasti akan turun di sini dan di sini diingat terus, gitu. Tapi kalau ketemu guru kayak Pak Fajar gitu, dia ngajar seni musiknya suara banter, dia mesti nggak akan ditaruh dalam dunia berkualitasnya. Nah, apakah di dalamnya atau di luar? Gitu kan? Ini sebagai refleksi diri aja sih. Nah, ini tinggal 2 ya, 5 posisi kontrol. Jadi guru dalam mendisiplinkan murid itu biasanya ada di 5 posisi ini. Ada penghukum, ada pemberi rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nanti kita bisa sambil refleksi. Jadi aku kadang di mana? Apa aku berada di semuanya atau aku berada di salah satu? Ini akan saya tampilkan contohnya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat
hukum. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Jadi hukuman yang lapangan basket ini apa spontan gitu. Kemudian tadi ada anaknya berusaha untuk kenapa, tapi tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan. Ini posisi pendukung. Nah, yang berikutnya posisi pemberi merasa bersalah. Bahasanya agak halus, tapi nanti kita coba lihat. Gitu. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Senang bikin. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Karena cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Tidak ada yang ditebus, maksudnya diberi supaya kamu melakukan ini untuk menebus. Kalau tadi kan melakukan untuk menebus nanti tidak, tapi dia memberikan kondisikan rasa bersalah nanti. Nah, kalau penghukum itu menciptakan dendam, gitu, dari sisi besar tadi, kalau ini nanti identitas gagal karena dia merasa disalah-salahkan terus. Nah, kalau ini teman, posisi teman, direkam nggak? Orang direkam. Ini posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Teman, posisikan sebagai teman. Kalau posisi teman tidak memberikan peluang untuk menyampaikan perbaikan kesalahan, paham ya, oke enggak.
tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. aturannya. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Kalau ini berdasarkan data itu ya, salah berapa kali kemudian. Nah, ini diambil dari kelompoknya karena kan dia harus selama 30 menit dia keluar dari kelompoknya untuk menyelesaikan tugasnya. Dan yang terakhir ini posisi manajemen. Manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Ini ambil gambarnya satu Pak. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Ayo pakai memanggil udah sampai Saya sekali. lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, Konfirmasi keyakinan deh, sekolah ya. yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Ditawarkan. Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Kalau ini yang namanya segitiga restitusi, nanti ada hubungannya. Jadi kita mengaitkan dengan keyakinan kelasnya, kemudian memberi kesempatan kepada anak itu untuk bagaimana untuk memperbaikinya. Kemudian nanti akan ada tahapnya di segitiga restitusi. Nah di sini nanti cuma saya ingin menyampaikan, nanti setiap jenjang pasti akan bagaimana berbeda ya. Kalau anak kelas 1 untuk menggali itu bagaimana kan nanti guru caranya untuk membuat pertanyaan pemantik sehingga ada keterhubungan ini gitu. Itu mungkin ada strategi tersendiri. Kalau kelas 4 mungkin sudah bisa ya Pak. Sudah bisa. Tapi kalau kelas 1, 2, 3 itu fase A gitu. Itu ya, mungkin perlu modifikasi khusus kan. Nah ini yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ini yang coba saya praktekkan dengan salah satu siswa Bu Lia kelas 6. Tadi kalau saya dapat informasi dari luar kelas, katanya kamu menangis saat istirahat. Kenapa? Saya menangis saat istirahat. Semua ini karena Azam, Pak. Dia mengejek saya karena saya tidak mengerjakan tugas. Dia bilang kalau saya anak malas. Saya marah sama Azam, Pak. Saya kejar dia. Kemudian saya berusaha menangkap pundaknya, tapi saya tidak sengaja mengenai rambutnya. Saya tidak sengaja, Pak. Oh begitu. Masih ada kelanjutannya lagi ceritanya. Azam menangis, Pak, karena rambutnya terasa sakit dijambak oleh saya. Saya tidak sengaja, Pak. Saya hanya bermaksud menangkap dan meraih pundak Azam, Pak. Kamu merasa bersalah
sekarang wajah tidak akan mencari siapa yang salah. Jadi kalau sesuai dengan konstitusi, melakukan menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Nah, pengajar ingin bicara sama ibu. Pengajar yakin kamu tidak akan mau diejek oleh temanmu. Setiap orang tidak akan mau diejek oleh orang lain, karena setiap orang punya harga diri. Nah, di sini pengajar merasa bersyukur karena ini tidak melakukan hal yang lebih membahayakan lagi bagi Azam. Ya Pak, tadinya saya hanya bermaksud menangkap budak Azam. Oke, pengajar memahaminya. Kamu tidak sengaja menyakiti Azam maupun Azam telah mengejek kamu. Dan sekarang kita akan membahaskan mengapa Azam mengejek kamu. Azam mengejek kamu kan karena kamu tidak mengerjakan tugas. Saat kamu masalah pertama saja adalah masalah yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu. Ada Pak, saya tidak mengerjakan tugas. Harusnya saya tidak mengabaikan tanggung jawab tugas saya Pak. Baik, pengajar yakin kamu bisa melakukan apa yang menjadi keyakinan kamu terkait tugas tersebut, tanggung jawab tugas tersebut. Nah sekarang yang pengajar tanyakan selanjutnya adalah ketika kamu menyakiti Azam, tidak sengaja menyakiti Azam, ada yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu. Ada Pak, Keyakinan apakah itu? sesama manusia tidak boleh saling menyakiti Pak. Pak Azam memahami kamu melakukan itu dan tidak sengaja. Namun ternyata Azam merasa sakit karena tidak sengaja disambar oleh kamu. Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Untuk memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi anak yang seperti apa? Saya akan lebih sabar Pak ketika ada yang mengejek saya. Dan saya tidak akan meninggalkan tanggung jawab tugas saya Pak. Baik, pengajar senang sekali mendengarnya. Pengajar yakin kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dorang konfirmasi. Jadi masalahnya tadi dua guys. Saya takut ketika menyelesaikan masalah. Masalahnya itu dua tadi. Jadi si Vivin itu diejek karena tidak mengerjakan tugas. Nah, kemudian dikejar sama yang ejek itu dikejar sama Vivin si Azam itu, kemudian mau ngambil pundaknya tapi kena rambutnya, sehingga kejambak istilahnya. Terus nangis. Nah, kemudian saya melakukan segitiga restitusi. Yang pertama itu, jadi segitiga restitusi itu karena bentuknya segitiga, jadi bisa dari arah manapun untuk memulainya. Tidak harus langkah pertama harus menstabilkan identitas dulu, baru validasi tindakan yang salah. Situasional ya, situasional. Kalau yang tadi saya lakukan adalah pertama menstabilkan identitas. Jadi saya konfirmasi, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu melakukan itu kan karena kamu tidak mau diejek. Setiap orang pasti ingin dihargai, gitu kan. Nah dari situ itu namanya menstabilkan identitas. Nah kemudian tadi saya validasi tindakan yang salah. Jadi saya menyampaikan pada ini, untungnya kamu tidak melakukan tindakan yang lebih membahayakan bagi Azam. Nah, setelah itu baru menanyakan keyakinan. Tadi ada dua keyakinan terkait dengan ketugasan dengan menyakiti tadi. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Itu kaitannya dengan budaya positif yang ada di modul yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, ini saya mengutip dari Ki Hajar Dewantoro. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Artinya semua tindakan kita itu memang berdasarkan kontrol diri, berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Teman-teman, terakhir saya meminta fotokopian lagu itu coba Ibu, kita nyanyikan bersama. Itu juga salah satu tugas untuk demonstrasi kontekstual, menciptakan sebuah karya, boleh puisi, boleh apa. Saya isone itu ya coba itulah. Itu isinya terkait filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro.
matur nuwun Bapak Ibu. Intinya itu biar pendidikan kita untuk keselamatan dan kebahagiaan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.